Bapak Ibu kita hormat. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Baiklah, ini pertemuan kita selanjutnya. Dari yang sebelumnya kita sudah belajar tentang fluida. Bagaimana kabar kalian hari ini? Syukur ya kalau kamu bisa hadir tepat waktu dengan keadaan cuaca yang agak hujan, mendung, ya. Itu sangat bisa kita syukuri bahwa kita bisa hari ini mengikuti pembelajaran. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran kita, sebaiknya salah seorang bisa memimpin kita dalam doa dulu. Oke, silakan. Baik, Ibu Guru beserta teman-teman semua, mari kita berdoa dengan hati masing-masing sesuai ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya buat teman kita yang sudah memimpin kita dalam doa. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, aku mau tahu dulu. Ya, walaupun Ibu lihat sepertinya semua sudah hadir, tapi Ibu pastikan kembali ya. Ketua kelas, hadir semua? Nggak ada yang sakit? Oke. Ibu cek dulu ya, Nak. Oke, pasti dua orang ya. Oke, terima kasih karena kamu sudah bisa hadir. Sebelumnya silakan dulu buka bukumu. Buka dulu bukunya. Sudah dibaca-baca bukunya di rumah? Sudah, Bu. Buka bukunya halaman 107, yaitu tentang iya, suhu dan kalor. Tapi untuk pertemuan hari ini kita mulai dulu materi yang pertama, yaitu tentang suhu. Kalau memang kamu sudah membaca di rumah, siapa dulu yang bisa memberitahu apa sih yang sudah kamu baca semalam di rumah? Oke, silakan Irfan. Jadi di sini kemarin saya telah membaca buku mengenai suhu. Jadi menurut saya suhu itu adalah keadaan atau suatu yang menunjukkan suatu panas dinginnya suatu keadaan baik itu benda maupun berat. Demikian. Oke, terima kasih buat teman kita Irfan. Temanmu tadi mengatakan bahwa dari yang dia baca, suhu itu merupakan panas dinginnya. Iya, gitu ya. Atau keadaan suatu benda atau zat, gitu ya kan? Nah, coba kalau kita perhatikan cuaca kita hari-hari ini, ya. Sekarang ini, misalnya pagi ini
Dan itu Indonesia senjata, karena dia modelnya begini. Nah, pengukur suhu yang berbentuk senjata. Ketika pandemi kemarin, setiap mau masuk ke ruangan, di lapangan kita dicek suhunya ya kan? Diletakkan di ini, di kening, gitu ya kan? Terbaca apanya suhu tubuhnya, ya kan? Karena ketika pandemi kemarin itu dikatakan apabila seseorang terkena virus itu, maka suhu tubuhnya akan berbeda dengan suhu tubuh normal, ya kan? Sebelumnya, ini bicara soal suhu normal tubuh kita manusia, ya. Sewajarnya kamu sudah tahu kalau kamu sudah SMA. Berapa suhu normal tubuh manusia? Hah? Suhu normal kita ini lah, tidak dalam keadaan demam gitu. Berapa? Sampai rentang 36 sampai 37. Lewat dari situ berarti kita sudah dikatakan demam. Ya, itu sudah sewajarnya harus tahu ya nak. Oke. Nah, yang kedua, gambar yang kedua itu termometer sama ya, termometer pen gitu ya, termometer pen. Biasanya kalau kita demam itu ditempelkan di ketiak, ya, atau bisa di iya, itu ya. Mungkin kamu karena sudah juga usia yang sekarang ini sudah termasuk apa ya, belum dewasa sih, dewasa pemula ya. Biasanya yang rentan terkena demam itu misalnya adik-adik pulang, ya, seperti adik di rumah anak ibu kan, si SD, terkadang mereka dengan perubahan cuaca bisa juga berpengaruh ke tubuhnya. Jadi termometer itulah yang digunakan untuk mengukur suhu tubuhnya, ya. Dan dia itu termogan dan termometer gambar yang kedua itu jenisnya digital, karena begitu dikenakan dengan bendanya, dia baca langsung berbentuk, langsung kelihatan angkanya di layarnya, ya. Kemudian yang terakhir, sudah pernah lihat yang terakhir? Secara langsung belum ya? Belum saja. Karena apa? Karena tidak ada lab kita. Biasanya itu paling sering ada misalnya di kit lab gitu ya. Itu namanya termopen, ya. Dia kenapa dikatakan dia pen? Karena seperti berbentuk pen. Dan itu kalau lihat di gambar, dia berisi cairan. Itu bedanya dengan yang dua. Kalau yang dua kelihatan di layar ada angka-angka ya kan? Kalau itu cairan. Itu kalau kamu sudah baca bukumu sebelumnya semalam, itu adalah air Raksasa. Iya, good. Air raksasa. Jadi termopen itu air raksasa. Tetapi selain itu ada juga yang diisi selain air raksasa. Diisi apa? Alkohol. Tetapi yang paling lazim digunakan misalnya untuk penelitian, untuk partikel sering itu adalah yang air raksa. Kenapa? Karena air raksa itu punya keunggulan, ya kan? Kalau dalam baca di bukumu, gitu ya, dia punya keunggulan. Itu dari segi titik didih. Kalau misalnya menggunakan alkohol, itu titik didihnya itu hanya sampai berapa? 70 berapa? 78 derajat. Dia sudah menguap, ya. Sementara kalau air raksa berapa? Iya, jadi bisa dia mengukur suhu yang lebih tinggi. Sedangkan kalau air mendidih itu berapa derajat Celcius suhunya? 100. Kalau air raksa itu bisa melebihi, jadi dia bisa melebihi mengukur dari panasnya air mendidih. Paham? Nah, inilah ketiga jenis termometer. Tapi sama-sama termometer itu ya. Apa dari termometer itu? Alat mengukur suhu. Ada yang digital dan ada yang manual seperti itu yang diisi dengan air raksasa. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Cukup paham? Karena selanjutnya nanti kita akan membuat atau mengerjakan proyek apa? Membuat termometer sederhana, ya. Karena kan
ingin saya lakukan adalah mengukur suhu air dengan cara menyentuh. Saya sudah siapkan 3 jenis air. Air bersuhu dingin, air bersuhu hangat, dan air bersuhu normal. Sekarang waktunya mencoba. Tangan kanan saya masukkan di air bersuhu dingin. Wah, tangan kanan saya dingin. Sekarang tangan kiri saya masukkan di air bersuhu hangat. Wah, tangan kiri saya hangat. Saya diamkan sejenak ya. Sekarang kedua tangan saya akan saya masukkan ke dalam air bersuhu normal. Teman-teman, terjadi perubahan. Saya merasakan perubahan suhu di tangan kanan dan di tangan kiri. Sekarang tangan kanan saya terasa hangat, tangan kiri saya terasa dingin. Wow, luar biasa. Teman-teman bisa mencoba di rumah. Sungguh sangat menyenangkan. Selamat mencoba ya teman-teman. Oke, sampai di situ videonya. Namanya juga video singkat ya kan? Iya, Bu. Sangat singkat. Tetapi beberapa orang tadi saya lihat ketika menonton videonya ada yang senyum-senyum, ya kan? Senyum-senyum tapi dapat nggak informasinya dari video itu? Apa yang kamu dapatkan dari video singkat itu? Siapa dulu? Siapa dulu yang mau memberitahu? Apa sih yang kamu dapat ketika melihat video itu? Siapa? Oke. Silakan dari Krisna dari video tadi. Ketika tangan kanannya dicelupkan dalam air yang dingin dan tangan kirinya dicelupkan ke dalam air yang hangat, lalu setelah dilepaskan dicelupkan pada air yang normal. Menurut saya itu di situ terjadi perubahan suhu karena tangan kirinya tadi yang dicelupkan dalam air hangat akan melepas kalornya, sedangkan tangannya yang kanan yang dicelupkan pada air yang dingin akan menerima kalor tersebut sehingga airnya hangat. Terima kasih. Oke, terima kasih buat teman kita yang Krisna. Ada lagi yang mau memberitahu apa sih yang informasi yang kamu dapatkan dari video singkat itu? Ada lagi? Oke, silakan. Jadi informasi yang bisa saya dapatkan dari melalui video itu, di situ kita bisa melihat bahwa perubahan suhu tersebut tidak harus kita ukur melalui termometer. Kita juga bisa mengukurnya melalui badan kita sendiri atau tangan kita sendiri. Oke, terima kasih. Nah, apa yang diutarakan temanmu tadi, mudah-mudahan teman yang lain juga mendapatkan informasi yang sama. Jangan hanya sekedar video yang dilihat yang lucu gitu, ya kan? Tetapi benar seperti yang dikatakan temanmu tadi bahwa ketika di video tadi dia masukkan tangan kanannya pertama di air yang dingin. Air dingin ibaratkan kamu tahu kan air yang dari kulkas misalnya, itu dingin kan? Kemudian ada air hangat. Jangan air panas mendidih nanti melepuh tangannya ya kan? Tadi dia menyebutkan air yang disebutkan hangat dalam arti kalau kita mengukur dengan tubuh kita, berarti jangan yang sampai 100 derajat Celcius ya kan? Nanti melepuh kulitnya ya kan? Nah, dicelupkan ya tangan kirinya di air yang hangat, tangan kanannya di air dingin. Kemudian setelah beberapa lama dia keluarkan secara bersamaan dia masukkan di air yang suhu normal, ya kan? Tidak dingin dan tidak panas. Kita anggap itu suhu normal. Dia masukkan. Ternyata ada perubahan, ya kan? Tadinya tangan kanannya yang terasa dingin ketika disuruh di air es, tangan kirinya yang terasa hangat
penelitian atau namanya juga ilmu pengetahuan, dan itu harus jelas, harus spesifik, ya kan? Makanya ada diciptakan Kemenkeu. Oke. Selanjutnya, setelah kamu tadi sudah melihat video singkat dan memahami perubahan suhu, ya kan? Sekarang silakan dulu bergabung sesuai kelompoknya. Kalau ini kan belum kelompok belajarnya ya. Silakan dulu bergabung sesuai dengan kelompok belajarnya. Sudah? Sudah? Oke. Antara itu, kita akan melakukan atau mengerjakan proyek seperti yang disebutkan tadi. Ini membagikan SKPD-nya ya. Ini kelompok apa? 4. Berarti 1, 2, 3, 4. Oke. Ini LKPD-nya satu orang. Ya, gue bagi dulu. Silakan kamu baca sejenak seraya tunggu ibu menuntun kamu. Ya, silakan dibaca dulu. Atau tulis dulu identitasnya, tulis nama dulu. Oke. Semua sudah kebagian? Kalau semua sudah kebagian, silakan baca dulu LKPD-nya. Baca dulu sambil dengarkan penjelasan dari ibu. Sudah baca? Nah, di dalam LKPD itu ada tertulis tujuannya. Tujuan kita mengerjakan proyek ini ada? Satu orang silakan bacakan dulu. Nah, silakan. Menganalisis perubahan suhu pada suatu benda terhadap kalor pada benda tersebut. Yang kedua, menganalisis jumlah kalor yang diterima dan jumlah kalor yang dilepas pada suatu benda memiliki besar yang sama. Oke, itu dia tujuan kita merancang proyek ini. Di dalam LKPD juga ada terlampir materi singkat tentang termometer, ya kan? Ya, kalau kita akan mengerjakan itu, ya. Tapi kamu tadi sudah mendengarkan penjelasan ibu tentang itu. Selanjutnya, kamu lihat bagian alat dan bahan. Nah, setelah kamu lihat bagian alat dan bahan, silakan tiap kelompok rapikan dulu mejanya dan keluarkan alat dan bahannya. Biar ibu cek kelengkapan alat dan bahanmu. Silakan. Kelompok 1, segera. Yang pertama botol bening, masing-masing semua mengikuti ya. Geser bukunya. Geser. Jadi yang ada di mejamu semua perlengkapan alat dan bahan untuk proyeknya. Ya. Masing-masing kan pakai. Ini kan KPD-nya masing-masing orang dong yang pegang. Jangan jadi dikumpul, yang perlu dikumpul itu buku cetaknya. Nah. Semua. Oke. Sudah semua diikuti ya. Yang pertama itu botol bening. Seperti ini, ada semua? Ada. Oke. Yang kedua, sedotan bening. Ada.
finalisasi dan penutupan. Paham? Oke, karena waktunya sudah pas, sudah boleh. Atau ada pertanyaan lagi mengenai ini sebelum yang terakhir ini, yang terakhir. Ada pertanyaan? Sudah cukup paham? Oke. Seperti sebelum-sebelumnya, tiap kita belajar fisika kita punya peraturan. Apa itu? Bahwa melakukan segala sesuatu dengan tertib. Yang kedua, bahwa melakukannya itu harus saling kerjasama. Yang terakhir, menghargai satu sama lain. Ya, bertanggung jawab dan menghargai satu sama lain. Paham nak? Oke, hitungan 3, 1, 2, 3. Silakan dikerjakan. Lihat coba. Sama seperti ada ya. Siap bukan? Udah dua berapa tetes tadi itu? Udah semuanya. Tetap ikuti sesuai dengan langkah prosedurnya ya, Pak. Iya, cukup. Oke. Tunggu. Itu sudah cukup ya. Siapkan botol, isi air bersih, kemudian tandai. Tidak, gua berikan dulu pewarna. Itu tetap step by step ya. Setelah itu nanti baru tandai tinggi air botol. Tandai maksudnya itu ukur pakai penggaris, ya. 5. Oh, aduk dulu aduk, ya. Oh. Tinggi air di botol. Tandai tinggi air di botol. Sebelum tandai daun, iya. Tandai ini, tandai ini. Sama sedotannya juga ya, Nak. Aduknya tadi begini aja, coba kalau masih dekat begini aja, tutup. Mana tutup botolnya? Ya kan? Awas basah yang PPD-nya. Kemudian langkah selanjutnya apa katanya? Ukur. Iya. Pakai penggaris dong. Pakai penggaris ya. Tutup dulu apanya botolnya, baru aduk. 5 cm. Pas 5 tetes. Kok kayaknya kurang 4. Iya, berapa? Pas. Betul ya, Nak? Ini dulu ukur, baru ini nanti sedangkan ya. Sesuai nanti. Iya, saya kan ukur dulu ini berapa senti, baru tandai di sini. Misalnya begini, ukur airnya berapa senti ini? 5 cm. Nah, setelah dari ukur tandai di sini 5
Maksudnya sesuai dengan ini. Tandai tinggi air di botol. Baru sebelum mau masukkan sedotan ke dalam botol, tandai dahulu sedotan untuk batas air. Coba lagi. Tepat. Ya. Semua sudah? Lanjut ya, ingat waktunya ya. Ingat waktunya. Sejarah kita. Yang mana? Kelasnya di sana. Iya. Tertutup semua ya, nak? Iya. Cukup posisinya kan? Tertutup semua di botolnya. Tertutup semua di botolnya. Iya, benar. Iya, tapi kan biar ada yang itu di atas. Harus sampai dasar. Apanya? Iya. Ya bisa tinggal tuh ini. Yuk. Ah, iya gitu. Tapi sampai ke dasar ya, nak, itunya. Ah, iya kayak gitu aja. Jangan tekan. Jangan masuk ini ya. Coba. Kalau udah di sini aja. Udah urus sini. Padahal. Nah, kayak gitu. Nah, ini apa sudah nih? Nah, iya ya, iya. Kalau kita di sini ya, nah. Udah. Perhatikan waktunya ya, nak. Iya kan? Ini ya. Coba. Benar-benar dikerjakan sesuai prosedurnya ya. Karena ibu akan menilai juga, ya. Ibu akan menilai apakah kamu mengerjakan. Sudah langsung dibasahin emangnya? Sudah sesuai apanya? Oke. Tapi di dalam wadahnya tadi di apa ya? Terus tutup, kamu tutup.
sudah disiram dengan air panas. Oke, masukkan motornya, dibalut. Ingat, katanya dibalut, berarti kamu tutupi sekeliling motornya dengan kain yang sudah disiram dengan air panas. Sudah? Jangan lupa lihat prosedurnya lagi. Setelah itu apa lagi? Ngapain? Iya. Iya. Lihat prosedurnya. Jangan ditulisannya. Langsung lihat prosedurnya. Kalian sudah? Belum? Yang tadi belum? Yang pertama tadi belum? Karena kalau lihat tabel pembahasan yang lakukan berapa kali? Iya. Setelah yang pertama ukur ketinggian, tulis. Jadi ada yang melihat, ada yang mengukur, itu tadi sudah bekerjasama. Ada yang menuliskan di dalam pembahasannya. Bukan di situ, no. Ada pembahasan di tabelnya. Oh, ini nanti ada pembahasannya ya. Disiramlah. Ya. Itu tadi makanya dibilang baca dulu secara keseluruhannya prosedurnya. Itu tuh ya nak. Sampai tadi ya, jangan apa, jangan. Kalau ini berapa tangannya dia, bawa lagi. Kenaikan ke apa nih? Iya, jangan dikabur, masih ada waktunya 5 menit lagi. Iya, sudah berapa kali? Sudah berapa kali? Nah, kan sampai 3 kali lakukan. 2 kali cuma naik 1 sen. Tidak apa-apa, lakukan sesuai prosedur. Sekelilingnya ya, sekelilingnya biar tenang. Ini yang paling bawah tadi. Derajat. Coba aja untuk apa? Nanti berarti itu kendala kalian. Nanti itu direfleksi harus disebutkan apa kendalanya ya. Oh, ini yang keberapa ini? Ketiga. Lantai ketiga. Oke. Tetap ada
Ya, nanti sebut. Berarti yang pertama tadi berapa? Tapi kan yang pertama tadi baik saya yang nanti kan sebutkan nanti apa di diperhatikan waktu ya 2 menit lagi kalau sudah masuk ke pembahasan atau diskusi antar kelompok untuk mengisi hal ini ya. Ini secara oke? Bapak itu lumrah, ya. Kalau satu pemandangan itu lumrah, ya. Dalam suatu melakukan rapinso atau mengerjakan proyek, ya, bisa jadi ada kendala-kendala itu, ya. Bagaimana? Sama dengan tapi karena yang ini sama kalau itu sampai itu dibawa dari sini. Tapi yang paling beda yang tadi yang paling terakhir durasi kita kita sebelum kalau yang terakhir kali itu sebenarnya ada berapa kali setelah yang dua oh ya sama siapa ini dari rumah berarti yang terakhir kali yang seperti apa oh dari rumah itu di sini. Oh, di sini waktu baru datang, waktu kalian baru sampai. Ini ketemu orang sebelum apa ini? Itu aku berarti nggak bisa cerita dulu. Tapi pertanyaan pembahasan yang tadi bisa jawab di sana. Iya. Paham? Paham? Oke. Oke, sekarang diskusi ya. Ini sudah masuk waktunya berdiskusi, menyelesaikan pembahasan saksi yang lainnya. Ya kan berubah semua ini. Tapi setelah di sana tetap mengalami itu ya. Iya, benar. Ya. Jadi dia memang harus itu. Ya.
diskusi ya, isi pembahasannya. Kalau nanti ininya karena kita dievaluasi, ceritakanlah kesulitan yang kalian alami. Tulis aja di bawah ini atau di baliknya juga ya. Paparkan nanti ya ketika presentasi tesis. Kenaikan air pada sedotan, gitu ya, menjelaskan ya. Jadi kalian itu kan belum mengatakan bahwa kenaikan suhu dia naik, itu berarti suhunya meningkat, ya, berdasarkan air di dalam sedotan, ya.
23, 15 tambah 10, 25 ya. Ya. 2 menit lagi. Jadi ini sama Iya. Selesai dulu kan? Waktu 2 menit lagi. Perhatikan waktunya. Ya. Perhatikan waktu diskusinya. Jangan lupa ditulis nama dia PPDI ya. Karena 2 tahun ini. Ya.
pekerjaan kami dari kelompok 3, di mana kami telah melakukan membuat proyek sederhana, di mana Proyek sederhana tentang apa itu? membuat termometer sederhana. Jadi sesuai dengan LKPD yang sudah diberikan kepada kita, di mana pada penuangan air panas pertama yang telah kami lakukan, bukan pada awalnya pada suhu normal, pada airnya ketinggiannya 5 cm. Jadi setelah dituangkan air panas, ketinggian airnya dalam pipet meningkat sekitar atau 5 cm, sehingga permukaan air dari dasar sampai ketinggiannya mencapai 10 cm. Jadi pada penuangan air panas kedua, permukaan airnya meningkat lagi dari 10 cm jadi 15 cm. Dan pada penuangan air panas yang ketiga, permukaan airnya makin meningkat sekitar 2 cm, jadi ketinggian airnya jadi 17 cm. Dari hasil percobaan, setelah kami membandingkan dari air tersebut yang ada di dalam botol aqua, pada permukaan air yang normal airnya 5 cm. Setelah percobaan pertama, aqua diirit dengan kain yang sudah disiram air panas, permukaan air dalam pipet meningkat 5 cm. Dan pada percobaan kedua kami menuangkannya lagi air panas, permukaan airnya makin meningkat jadi 15 cm. Dan pada percobaan ketiga, air panas yang kami tuangkan meningkat jadi 17 cm. Jadi faktor-faktor yang menyebabkan kenaikan air dalam botol yaitu disebabkan oleh suhu air yang dituangkan di luar botol aqua atau air panas. Yang terjadi jika botol diletakkan pada suhu ruang atau suhu normal, yang awalnya tadi ada di dalam baskom atau air panas, ketinggiannya 17 cm. Jadi setelah diberikan di suhu yang normal, ketinggian airnya menjadi menurun atau kembali normal seperti semula. Jadi dapat kami simpulkan bahwa dengan membuat proyek sederhana ini, kita mengetahui bahwa bukan hanya termometer digital saja yang dapat mengukur satu suhu, tetapi termometer sederhana juga bisa mengukur suhu. Demikian hasil diskusi kami, dan kesulitan yang kami alami di dalam membuat atau mendesain proyek ini tidak ada, karena kami melakukannya sesuai dengan prosedur yang sudah disampaikan di dalam LKPD. Demikian. Baik, kepada teman-teman sekalian, jika masih ada yang tidak mengerti untuk dipertanyakan, siap. Oke, untuk mau memberikan tambahan atau pertanyaan silakan. Dari hasil percobaan teman-teman, apa saja yang menyebabkan kenaikan air dalam sumur? Terima kasih. Baik, kita masih ada Oke, silakan nomor 2. Baik, sebagai pertanyaan kami, bagaimana jika seandainya air yang kita tuangkan mengandung, apa yang akan terjadi dalam air yang ada di sedotan? Apakah naik atau meningkat? Keadaan airnya bagaimana? Harus diperjelas. Keadaan air yang disiram ke dalam handuk itu bagaimana? Dingin atau mendidih? Ya. Catat ya pertanyaannya berbeda dijawab. Pertanyaan kami dari situ. Jadi kami juga bertanya dari kelompok 1. Pertanyaan kami itu, bagaimana sih kondisi airnya pada sedotan jika suatu botol tersebut atau wadah tersebut diberikan pada suhu dingin atau suhu normal? Karena pada saat menyiram tadi dengan air panas, airnya baru meningkat dari sedotan. Kemudian bagaimana jika di luar dari air panas tersebut?
atau air menggunakan air yang normal atau dingin. Oh, iya. Berarti kalau pertanyaannya ya sama. Maksudnya membandingkan jika beda airnya. Iya. Tadi kan kalau panas, kalau dingin berarti hampir sama seperti pertanyaan. Ya. Silakan dibahas kelompok 3. Silakan dijawab dulu pertanyaan yang lebih mudah. Silakan cepat. Kalau udah baik, cepat Selanjutnya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 yang disampaikan oleh teman kami pada penyebab kenaikan air dalam sedotan. Penyebab kenaikan air dalam sedotan karena suhu air yang panas, suhu air yang disiram, suhu air panas lebih tinggi daripada suhu air dalam botol. Kepada kelompok 4, apakah jawaban kami telah mengerti? Baik, jawaban cukup paham. Oke. Baik, langsung saja kami akan langsung menjawab pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 2 yang mau disampaikan oleh teman saya. Ya, karena ada yang sama ya, jadi sekaligus nanti dijawab ya. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 2. Mana pertanyaannya itu bagaimana seandainya air yang dituangkan dalam wadah airnya dingin atau normal. Jadi kita mengetahui bahwa ketika kita menuangkan air panas tadi, permukaan air yang ada di dalam sedotan akan naik. Mengapa? Karena disebabkan oleh suhu yang tinggi. Jadi jika kita menuangkan air, menggantikan air panas tersebut menjadi air yang normal, permukaannya tetap sama. Dan begitu juga ketika kita menuangkan air dingin atau lebih dari yang normal, lebih dingin daripada yang normal, permukaannya tetap sama. Demikian. Baik, terima kasih. Ya, kelompok 1 dan kelompok 2, apakah jawaban kami diterima? Baik, jawaban dari teman kami kelompok 3 sangat benar. Untuk kelompok 1. Jadi kalau dari kelompok 1 Baik, terima kasih. Baik, teman-teman, terima kasih atas pertanyaannya. Demikian hasil percobaan sederhana kami. Ucapkan terima kasih. Oke. Demikian tadi presentasi dari kelompok 3. Selanjutnya kelompok berapa lagi? Kelompok 1. Kelompok 1. Iya. Oke, silakan kelompok 1 presentasikan proyek yang telah dikerjakan. Berbagi tugas dan menjelaskannya lebih ini. Iya. Kesewatannya. Baik, terima kasih kesempatan telah diberikan kepada kami kelompok 1 untuk menjelaskan. Di sini ada begini. Iya. Nah, kalau teman-temannya di sini. Nah. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 1 untuk menjelaskan tentang perubahan suhu termometer yang sederhana yang kita lakukan pada saat ini dan yang akan dijelaskan oleh teman kami Jumpa Halawat. Kepada teman kami persilakan. Baik teman-teman, jadi kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai analisis kami mengenai pembuatan dalam termometer sederhana, di mana kami juga telah menganalisis tadi apa saja yang terjadi dalam pembuatan termometer sederhana ini.
Jadi inilah termometer sederhana yang telah kami buat dalam suatu pengukuran suhu. Jadi berdasarkan hasil analisis kami, pada penuangan air panas pertama, mula-mula dulu airnya kita beri, air normalnya kita beri 5 cm. Kemudian pada saat kami tuangkan air panas pertama, air tersebut meningkat menjadi 8 cm pada sedotan. Mungkin ini terjadi karena ada perubahan suhu atau dorongan dari faktor suhu air panas tersebut. Kemudian pada penuangan air panas kedua meningkat 2 cm, itu 10 cm. Dan pada penuangan air panas yang ketiga, jumlah kenaikan air panas dari sedotan itu menjadi lebih tinggi hingga sampai 19 cm. Kemudian berdasarkan hasil percobaan kami yang telah kami lakukan, dari percobaan kami telah membandingkan ketinggian air tersebut, yaitu dari yang pertama 8 cm, yang kedua 10 cm, dan yang ketiga 19 cm. Mengapa hal itu terjadi? Jadi hal itu terjadi karena dapat disimpulkan bahwa perubahan ketinggian air tersebut diakibatkan oleh suhu panas tersebut, di mana apabila semakin banyak suhu panas yang menyiram pada suhu normal tersebut, maka airnya semakin meningkat. Kedua, faktor-faktor yang menyebabkan kenaikan air tersebut. Jadi berdasarkan hasil diskusi kami dari kelompok 1, ada pun beberapa faktor-faktor yang menyebabkan kenaikan air tersebut. Yang pertama, karena terjadinya perubahan suhu, di mana dari suhu normal menjadi suhu panas dan mengakibatkan air tersebut menjadi tinggi. Kedua, diakibatkan oleh siraman air panas. Jadi ketika kita menyiram air panas tersebut pada air normal tersebut tadi, maka terjadi di situ perubahan ketinggian air pada sedotan. Kemudian penguaian air ketika dipanaskan. Di sini juga kita dapat melihat penguaian zat cair ketika suatu zat tersebut dipanaskan. Jadi dia akan melakukan penguaian menjadi penguaian airnya menjadi lebih tinggi atau naik ke atas. Kedua, apakah yang terjadi jika botol diletakkan pada suhu ruang atau suhu normal? Jadi kami dari kelompok 1 tadi sudah mencoba bagaimana jika botol tersebut diletakkan pada suhu ruang atau suhu normal. Di sini kami mencoba itu memindahkan botol tersebut dari suhu air panas, memindahkan ke tempat yang suhu ruangan yang normal atau meletakkan di atas meja tadi. Jadi yang terjadi yaitu air dari sedotan menurun. Mengapa? Karena perubahan suhu tersebut terjadi, di mana dari suhu panas airnya semakin tinggi, kemudian jika diberi pada suhu dingin, airnya akan menjadi turun. Keempat, kesimpulan mengenai percobaan yang telah kami lakukan. Jadi kami mengambil kesimpulan bahwa perubahan suhu itu diakibatkan oleh faktor suhu yang mempengaruhi keadaan suatu benda tersebut, di mana panas dan dingin itu mengakibatkan perubahan. Kemudian berdasarkan hasil percobaan ini, di sini juga kita tahu bahwa pengukuran suhu itu atau di sini kita perubahan suhu itu dapat kita ketahui melalui termometer sederhana ini, baik melalui termometer digital, termometer sederhana yang kita buat, bahkan unit kita juga dapat mengukur perubahan suhu tersebut. Kemudian kesulitan kami pada saat membuat termometer sederhana ini, yaitu pada saat memasang plastisin. Kami sudah mengikuti prosedur sesuai dengan prosedur yang diberikan oleh ibu, di mana pada LKPD tersedia prosedur. Namun pada saat pemasangan plastisin ini kami mengalami agak sedikit lama. Mengapa? Karena kami bingung bagaimana cara menggunakan plastisin tersebut. Sehingga kami bertanya kepada kelompok 2 tadi. Jadi kami baru bisa mengerti, sehingga barulah kami bisa memasangnya. Kemudian cara mengatasi itu. Jadi di sini jelas bahwa cara mengatasi itu dengan cara mengatasi agar tidak kesulitan dalam langkah-langkah prosedur ini, kami dapat mengambil kesimpulan itu dengan mengikuti langkah-langkah prosedur dengan baik dan teliti. Kemudian jika ada yang tidak kita ketahui, jangan malu untuk bertanya kepada sesama teman atau dengan guru agar hasil percobaan kita bisa sesuai dengan
prosedur. Jadi di sini kami telah melakukan percobaan, jadi percobaan kami telah berhasil. Demikian. Baik, demikian presentasi kami dari kelompok 1. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, kami persilakan. Kepada kelompok 4 kami persilakan. Pertanyaan kami dari kelompok 4 yaitu pada eksperimen yang telah teman-teman lakukan, apa fungsi handuk pada eksperimen tersebut? Apakah masih ada lagi kah kesulitan yang lain lagi saat melakukan proyek pembuatan informasi? Baik, masih ada lagi. Baik, pertanyaan kami dari kelompok yaitu apa fungsi plastisin dalam percobaan dalam membuat sedimeter kita? Jadi apa fungsi plastisin? Terima kasih. Boleh berdiskusi dulu. Tapi kalau sudah ada yang bisa langsung dijawab, boleh silakan. Baik, terima kasih pertanyaan dari kelompok lain. Sekarang kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman kami yang akan dijawab oleh teman kami Zulfanwal. Pada teman kami persilakan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Di mana pertanyaannya itu apa fungsi handuk dalam prosedur pembuatan sedimeter. Jadi menurut kami kelompok 1, fungsi handuk ini itu sebagai tempat atau alat untuk menempelkan suhu panas tersebut pada botol. Mengapa? Karena ketika ia menyerap, jadi tertempel pada botol tersebut, maka di situ terjadi ketinggian, terjadi perubahan suhu ketinggian. Sedangkan jika hanya air panas tersebut di bawah ketinggian normal, bisa jadi eksperimen tidak berhasil. Jadi dapat kami sebut apabila di bawah normal ini, maka eksperimen akan lebih berhasil. Demikian. Terima kasih jawaban dari kelompok 1 kami ulangi. Baik, sekarang kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 yang akan dijawab teman kami Zulfanwal. Jadi begitu bersama Zulfan terus ya. Baik, langsung saja kami jawab pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaan itu apakah ada kesulitan lain selain untuk pemasangan plastis ini? Jadi berdasarkan penjelasan kami tadi, jelas bahwa tidak ada kesulitan kami selain pemasangan plastis ini. Mengapa? Karena kami juga mengikuti langkah-langkah prosedur dengan baik, sehingga eksperimen kami ini atau pembuatan proyek termometer sederhana ini memberikan hasil yang baik, sehingga kami dapat memahaminya dengan baik. Kemudian kami tidak mengalami kesulitan. Selain kami bertanya kepada kawan kelompok kami juga bertanya kepada ibu jika masih memiliki keraguan dalam pembuatan termometer sederhana. Demikian. Baik, apakah kelompok 3 menerima jawaban dari kami? Kelompok 3. Baik, jawaban dari kelompok 1 adalah memastikan. Jadi masih ada sedikit pertanyaan lagi tuh. Yang kelompok 2 ya. Apa lagi? Baik, sekarang kami akan menjawab dari pertanyaan dari kelompok 4 yang akan dijawab oleh teman kami Zulfanwal. Itu adalah Baik, jadi kami akan menjawab dan apa sih gunanya plastisin ini dalam pembuatan proyek termometer sederhana ini. Jadi menurut kami kelompok 1,
guna dari plastisin ini adalah menutupi bagian pipet atau botol ini, di mana agar ruangannya dapat tertutup sehingga eksperimen pada saat akan dilakukan pada ruangan tertutup ini peningkatan air akan meningkat apabila di ruang tertutup. Mengapa? Karena terjadilah yang dinamakan tadi lumayan saja. Apakah kelompok dua menerima jawaban dari kami? Baik, terima kasih penjelasan dari kelompok satu dan tunjukkan penjelasannya. Bagaimana jika kita tidak menutupnya dengan pasti? Apa yang akan bicara? Baik, langsung saya jawab sampai ada diterangkan dari kedua. Jadi yang terjadi jika plastisin ini tidak ditutup, maka bisa saja eksperimennya tidak berhasil. Di mana kita bisa lihat karena apabila tidak tertutup, maka jika kita menyiramkan dengan air panas, uap air panas tersebut akan keluar. Jadi tidak mengakibatkan perubahan suhu pada suatu air normal ini, sehingga airnya mengikat pada sedotan. Baik, apakah kelompok dua menerima jawaban kami? Baik, terima kasih penjelasan dari kelompok satu. Dari penjelasan kami sudah tahu apa fungsi dari plastisin tersebut untuk menutup botol. Jadi penjelasannya kami terima. Baik, jika tidak ada pertanyaan dari teman-teman kami akan menutupnya. Demikianlah hasil presentasi kami dari kelompok satu. Kami ucapkan terima kasih. Oke, begitu. Oke, ada kelompok kalian mau tampil? Kelompok dua mau tampil? Oke, silakan. Silakan kelompok dua. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menjelaskan hasil kami atau hasil pengamatan kami tentang pembuatan termometer sederhana yang dijelaskan oleh teman kami yang bersama. Oke, silakan. Baik, terima kasih penjelasannya. Baik, dalam penuangan air panas tadi kami tidak mendapat ketinggian air karena dalam pembuatan termometer sederhana kami mengalami kegagalan. Dari hasil percobaan bandingkan ketinggian air, itu kami tidak bisa membandingkan ketinggian air karena ketika kami melakukan percobaan dan membuat termometer sederhana tadi, ternyata air yang kami gunakan kurang panas atau kurang mendidih, sehingga proyek atau pembuatan termometer sederhana tidak berhasil. Faktor-faktor yang menyebabkan ketinggian air itu pertama perubahan suhu. Yang kedua itu, ketika kita menuangkan air panas atau air mendidih di handuk, maka air yang ada di sedotan akan naik. Dan begitu juga sebaliknya, jika air yang kita tuangkan tidak panas atau tidak mendidih, maka air yang ada di dalam sedotan tidak akan naik. Apakah yang akan terjadi jika botol diletakkan pada suhu ruang atau suhu tempat, yaitu ketinggian airnya menetap atau normal? Jadi kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu bahwa cara kerja termometer adalah permukaan suatu zat cair akan naik melalui sedotan atau volume zat cair bertambah ketika terkena air panas atau ketika dipanaskan. Dan juga permukaan suatu zat cair akan turun atau volume zat cair akan berkurang ketika didinginkan. Hubungan inilah yang dimanfaatkan oleh termometer untuk mengukur suhu suatu zat. Jadi kami dari kelompok 2 juga mengalami kesulitan yaitu tadi saya sudah menjelaskannya karena air yang kami gunakan kurang panas atau kurang mendidih sehingga kami tidak bisa mengamati bagaimana cara kerja termometer sederhana sehingga kami dari kelompok 2 gagal dalam pembuatan termometer sederhana. Terima kasih. Oke. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya. Ibu rasa kita cukupkan sampai di sini presentasi dari proyek yang kamu lakukan, ya. Kita Ibu mau mereview dulu ya hasil dari diskusi atau presentasi dari beberapa kelompok yang tampil, ya. Jawaban-jawaban, penjelasan-penjelasan, dan pertanyaan-pertanyaan, ya. Tadi ketika tampil kelompok 1, maka Ibu lihat pertanyaan
kelompok? Diperiksa sudah ditulis namanya? Sudah, Bu. Oke, sini. Oh, di ini. Misalnya ini kan kelompok 2. Ya. Satu lagi. Mari. Oke, masing-masing dari satu kelompok. Satu kelompok lagi. Sudah. Oke, terima kasih. Kamu tadi dari awal sudah melihat video sederhana, sudah melakukan proyek, ya kan? Sudah saling berdiskusi, dan terakhir kamu sudah mengerjakan soal latihan. Oke? Sebelum istirahat, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, siapa dulu yang mau menyimpulkan semua proses pembelajaran kita hari ini? Ya, setelah tadi sudah kita review bahwa beberapa kelemahan ketika melakukan proyeknya. Siapa dulu satu orang yang menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Silakan. Oke, Martin silakan. Baik, menurut saya dapat kita simpulkan pada hari ini bahwa dengan melakukan proyek sederhana ini kita mengetahui bagaimana cara atau meningkatnya suatu suhu pada suatu benda atau tinggi rendahnya derajat yang dialami oleh suatu benda, dan juga kita mengetahui bahwa suhu ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, di mana ketika kita demam dan disitulah kita mengalami atau suhu tubuh kita menjadi lebih tinggi dari keadaan yang normal. Demikian. Oke, berikan tepuk tangan.